Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia, Ayahanda Profesor Dr. Haji Syarifuddin Wahid, PhD, SPPA, Konsultan SPF DFM, beserta para pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia, dan seluruh hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allazi iza ashabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini guna melaksanakan takziah hari atas berpulangnya ke rahmatullah almarhumah ibunda kami Haja Irmawani SE yang genap berusia 50 tahun. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Karena atas jasa beliaulah yang membawa kita dari alam gelap gulita ke alam yang terang benderang seperti saat ini. Marilah kita membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melangkah ke acara pertama, marilah kita bersama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Muhammad Syafiq Ramadan. Kepada saudara dengan hormat dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fiikum rasulan يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك
صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Melangkah ke acara selanjutnya, marilah kita bersama mendengarkan ceramah taksiyah oleh Ustaz Haji Badarudin Basir SEG MA. Kepada Bapak Ustaz dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia serta seluruh jajaran yang mungkin hadir via Zoom. Yang saya muliakan sahibul musibah dan seluruh hadirin wal hadirat yang insya Allah dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji di antara kita siapa yang terbaik amalnya. Salawat dan salam mari kita haturkan buat junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, al-bakhil alladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang paling kikir kata Nabi adalah orang yang ketika mendengar namaku disebut lantas tidak mau bersalawat. Ya tahu kami nama seke enas nabita ia naritu nareko ripuada sekune kiade nelok masalawa. Bisa bahasa Inggris tidak? Ini bukan bahasa Inggris ya. Oleh karena itu perbanyak salawat kepada baginda Rasul. Semoga insya Allah kita nanti di akhirat termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, malam ini kita hadir takziah atas berpulangnya ke rahmatullah almarhumah orang tua kita Haja Irmawani binti Syamsuddin. Tentu kehadiran kita semua merupakan doa. Semoga almarhumah ini seluruh amal ibadahnya diterima Allah. Dosanya diampuni Allah. Beliau ditempatkan di raudhah taman di antara taman-taman surganya Allah. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan insya Allah diberikan kesabaran dan ketabahan. Ibu bapak, ketika kita berbicara masalah mati, maka mati adalah sebuah kepastian. Allah jelaskan dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Jadi saya sadar malam ini sedang ceramah di hadapan calon-calon mati yang sudah pasti. Pasti. Atau ada yang tidak mati-mati di sini? Pasti kata Allah, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Dan mati bukan karena persoalan usia tua atau muda, bukan karena persoalan sehat atau sakit, tapi persoalan ajal yang bisa datang kapan saja, di mana saja dan kepada siapa saja. Allah jelaskan dalam Al-Quran, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Maka ketika ajal datang menjemput manusia, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak ada yang dapat menunda atau mempercepat yang namanya mati. Jadi apa yang menimpa almarhumah orang tua Haja Irmawani binti Syamsuddin ini sudah qadar Allah, ini ketentuan Allah, dan beliau meninggal dalam usia 50 tahun ya. 50 tahun ya. Kalau ibu-ibu di sini belum 50-an ya. Lihat dari mukanya mungkin rata-rata ibu-ibu di sini rata-rata 25-an kalau tidak salah. Dari balik masker. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita berpisah dengan orang yang kita sayangi memang berat. Saya yakin dan percaya keluarga tentu sedih rasanya berpisah dengan almarhumah ini. Berat rasanya berpisah dengan almarhumah ini.
Bagaimanapun juga ketika beliau hidup bersama keluarga, pada saat senang-senang bersama, susah-susah pun bersama. Ketika ajal memisahkan orang yang saling mencintai tentu sedih dan berat rasanya. Tapi harus dipahami ibu bapak, apapun yang ada di sekitar kita, siapapun yang ada di sekitar kita, bukan milik kita tapi miliknya Allah. Almarhumah orang tua Ibu Haja Irmawati ini bukan milik keluarganya, bukan milik siapa-siapa, tapi miliknya Allah. Ketika Allah mengambil miliknya, kita tidak punya daya dan kekuatan kecuali berpasrah diri kepada Allah. Itulah sebabnya indah Allah pesankan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Salah satu cirinya Allah jelaskan, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila tertimpa musibah, dia mengucapkan kalimat istirja, segalanya berasal dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah. Almarhumah orang tua kita Haja Irmawati berasal dari Allah, kini dia kembali ke hadirat Allah. Jelas sampai di sini Bapak Ibu? Halo Ibu-ibu? Jelas ya? Jadi pesan pertama terutama kepada keluarga, sabar Ki, karena ini qadar Allah, ini ketentuan Allah. Dilarang lagi meratap. Apa itu ratap? Meratap. Meratap itu bisa dengan ungkapan kalimat seakan-akan tidak terima ketentuan Allah. Contoh, kita mengatakan andai kata begini belum meninggal. Tidak ada istilah andai kata. Kenapa? Apapun yang terjadi dalam kehidupan dunia ini, semua sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Ketika angin berhembus, ketika daun-daun berjatuhan, semua tidak ada yang kebetulan, tapi semua sudah terjadi di Lauhil Mahfuz. Termasuk antara hidup dan kematian sudah ditentukan oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Oleh karena itu, yang ditunggu almarhumah orang tua Haja Irmawati ini adalah tinggal doa-doa dari kita semua. Tinggal amal-amal jariah, tinggal amal saleh yang beliau tinggalkan. Nah, karena itu pada malam ini kita mendoakan beliau insya Allah. Sementara itu ibu bapak, kita yang hadir di sini bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari sebuah kematian, bahwa mati itu adalah pasti. Maka pertanyaannya kemudian, adakah kita sudah mempunyai persiapan dan bekal untuk menghadapi kematian itu? Maka pada pertemuan malam ini, izin ini malam pertama ya. Jadi saya ingin memberikan tema malam pertama di alam kubur. Apa? Malam pertama di alam kubur. Dengan ada 3 subtema. Pertama adalah ciri menjelang kematian. Kemudian yang kedua, proses pencabutan roh. Dan yang ketiga adalah apa yang menjadi pertanyaan malaikat mungkar di malam pertama di alam kubur. Ini 3 subtema yang akan saya bawakan pada malam ini. Tapi izin, sudah makan malam semua? Sudah ya, ini penting ya. Karena secara psikologis ada 2 yang susah dinasihati. Pertama, orang lapar. Biar Ustadz setengah mati ceramah, kalau jamaahnya lapar, bawaannya dibilang kenapa lama sekali Ustadz yang ceramah. Baik, izin Prof, ini baru malam pertama ya, insya Allah tidak terlalu lama Ji. Saya usahakan berhenti sebelum jam 12. Sebelum ya, paham ya? Sebelum jam 12. Yang kedua, yang susah dinasihati itu orang mengantuk. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Tapi menurut pengamatan saya, orang yang banyak mengantuk kalau diceramai hanya kalau hari Jumat di masjid. Dok. Makanya saya perhatikan kalau di masjid ada 2 tempat menjadi tempat favorit dicari kalau hari Jumat. Kalau bukan tiangnya masjid, pasti temboknya masjid. Ustadz lagi khutbah manggut-manggut, dikira orang mengerti, ternyata orang tidur. Tapi tidak ada di sini. Baik Bapak Ibu, saya ingin mulai. Yang pertama, bagaimana tanda menjelang kematian seorang mukmin? Ini dijelaskan oleh seorang ulama besar, Imam Al-Ghazali, yang digelar dengan Hujjatul Islam. Beliau menjelaskan, sesungguhnya ketika seorang mukmin mau meninggal dunia, sebenarnya itu sudah ada tanda. Meskipun kadang-kadang kita tidak paham ya. Nanti orang sudah meninggal baru kita paham, oh ternyata ini tandanya waktu beliau hidup. Itu kata beliau. Kata beliau, sesungguhnya ketika seorang mukmin mau meninggal dunia, itu dimulai dari 100 hari sebelum kematiannya. Berapa hari Bapak Ibu?
100 hari. Kata beliau, setelah selesai sholat asar, nareko pura kimas sempajang asar, tiba-tiba seluruh badan ini gemetar mulai dari ujung kaki ke atas, yang tidak biasanya. Jadi tidak biasanya karena maksudnya begini, kalau lagi hujan deras, itu bisa kita prediksi. Kalau lagi angin kencang, itu biasa. Atau mungkin pada musim umroh atau haji, bulan 12 kita di Medina super dingin. Itu biasa. Ini tiba-tiba saja datangnya. Maka kata beliau ketika itu datang setelah selesai sholat asar, boleh jadi itu tanda kematian 100 hari sebelumnya. Itu boleh jadi ya. Kemudian selanjutnya turun menjadi 40 hari. Berapa hari Bapak Ibu? 40 hari. Kata beliau 40 hari sebelum kematian kita, kata Imam Al-Ghazali, ada orang tiba-tiba jantungnya berdetak dengan hebat yang tidak biasanya. Ini kan kalau sekarang kan masih normal semua jantungnya ya. Iya, masih normal detakannya ya. Atau ada lain-lain perasaannya bila memang masih biasa ya. Insya Allah saya doakan semua panjang umur semua insya Allah. Amin. Jadi kata beliau nama kita di Lauhil Mahfud. Jadi ada sebuah penyimpanan data namanya Lauhil Mahfud. Seluruh catatan kehidupan manusia ada semua di Lauhil Mahfud. Kapan kita lahir, bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Kapan kita meninggal dunia, bagaimana kita meninggal dunia, di mana kita meninggal dunia, semua sudah tercatat di Lauhil Mahfud. Maka kata beliau, nama kita yang ada di Lauhil Mahfud kemudian jatuh, diambil oleh malaikat maut. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, malaikat maut senantiasa mengikuti dan mengikuti kepergian kita. Pergi ke pasar, malaikat maut ikut. Ke kantor, malaikat maut ikut. Pergi jalan-jalan, malaikat maut ikut. Kemanapun, maka dia akan senantiasa mengikuti dan mengiringi kepergian kita. Itu 40 hari sebelumnya. Turun menjadi 7 hari. Berapa hari Bapak Ibu? 7 hari. Ini bagi orang yang sakit keras ya. Sakit keras. Ya. Yang ketika masih hidup, ketika sakit keras, ketika berikan asupan makanan tidak mau makan. Berikan asupan minuman tidak mau minum. Tapi kata beliau, tiba-tiba suatu hari kita mendapati kok tiba-tiba enak makannya, menyamang yang rena. Padahal maitan dikasih resin nginung, dek nelok mandre, dek nelok minum. Tiba-tiba suatu hari tiba-tiba enak makannya. Maka kata Imam Al-Ghazali kan biasanya kita kan gembira nelok ni mandre kasih. Kan gembira maki. Padahal kata Imam Al-Ghazali boleh jadi itu tanda kematian. Tapi jangan bilang-bilang ya. Siapa tahu ada tetangga lagi sakit keras, tak mau makan, tak mau minum, begitu datang ki enak makannya. Kita bilang, kemarin Ustaz Badarudin ceramah, kalau enak memakannya berarti mau meninggal. Jangan bilang-bilang. Jadi salah satu adab menjenguk orang sakit yang cerewet dulu datang jenguk orang sakit. Sakit apa ki? Sakit perut kah? Apa dia bilang itu tetangga kemarin sakit perut meninggal mi? Jangan. Selalu berikan harapan dan doa. Sekalipun boleh jadi secara kedokteran tidak ada harapan, tapi selalu kita insya Allah sembuh. Ya. Berapa hari tadi itu? 7 hari. Sekarang turun menjadi 3 hari. 3 hari menjelang kematian seorang mukmin kata Imam Al-Ghazali adalah ada orang mampu merasakan detakan di jidatnya. Ketika itu datang kata beliau jangan terlalu banyak makan. Kalau paham ya kan belum tentu ya. Jangan terlalu banyak makan supaya tidak merepotkan nanti orang urusnya mayat kita. Dan yang terakhir dia akan pindah di ubun-ubun. Detakannya pindah di sini. Ketika itu terjadi maka kata beliau itu boleh jadi 1 hari sebelum kematian kita. Jadi mulai dari 100 hari, 40 hari, 7 hari, 3 hari sampai 1 hari. Tapi ada teman saya dulu, kebetulan sampai sekarang ini saya masih sudah periode kedua sebagai wakil sekretaris DPW PITI Sulawesi Selatan. Tahu PITI ibu-ibu? Bukan PITI kanak-kanak ya. Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Jadi saya sudah periode kedua untuk sebagai wakil sekretaris DPW. Jadi ada teman saya dan kerjaan saya biasanya membina mu'alaf mulai dari belajar mengaji, belajar ibadah, belajar sholat. Ada teman saya, teman ini mu'alaf ya, dia minta untuk privat, untuk mengaji. Suatu hari saya datang ke rumahnya, tapi ternyata begitu sampai di rumahnya tidak jadi mengaji. Karena diajak saya ngobrol, cerita. Sampai tiba-tiba pada suatu pembahasan dia bilang, Ustadz, dia bilang sama saya, mau kita tahu tandanya orang kalau mau meninggal? Saya bilang, iya tentu saya mau, supaya nanti kalau ku tahu ki saya siap-siap. Apa kata beliau? Ustadz, salah satu tandanya orang kalau mau meninggal adalah ketika lidah dinaikkan di atas langit-langit, nade nama gelek-gelek, tidak gelimi berarti dekat mi itu.
Pasti banyak yang di luar coba ini. Gele-gelenje. Kalau tidak waspadalah. Ini kan paling mudah dideteksi. Tapi kata Allah takdirkan beliau juga meninggal sekitar 50-an umurnya. Beliau Masya Allah, beliau juga orang yang baik, istiqamah dalam Islam. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu tanda kematian menurut Imam Al-Ghazali. Sekarang bagaimana proses pencabutan roh? Saya ingin menyampaikan sebuah intisari sebuah hadis. Hadis ini cukup panjang, diriwayatkan dari seorang sahabat namanya Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullahu taala. Jadi periwayat hadis ini namanya Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu bercerita. Suatu hari Bapak Ibu sekalian, kata beliau, kata Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, kami mengantar salah seorang sahabat Ansar untuk dikuburkan. Sahabat Ansar adalah sahabat yang menerima Rasul ketika beliau hijrah dari Mekah. Saat prosesi penguburan, kata beliau, kami duduk mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu tidak ada yang berbicara, semua pada diam. Sampai Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu menggambarkan seakan-akan ada burung bertengger di atas kepala kami dan semua diam, tidak ada yang berbicara. Sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlindunglah kalian dari azab kubur, berlindunglah kalian dari azab kubur, berlindunglah kalian dari azab kubur." 2 atau 3 kali Rasulullah ulangi. Ini menunjukkan bahwa perawi hadis ini agak ragu apakah 2 kali atau 3 kali Rasulullah ulangi. Hadis ini juga menunjukkan menjadi dalil bagi kita tentang adanya kenikmatan dan azab kubur. Karena sekarang banyak yang tidak percaya. Saya pernah pengajian, dia bilang tidak percaya. Ya, saya sampaikan beberapa hadis, termasuk salah satu hadis yang diajarkan, doa yang diajarkan oleh Nabi. Pada saat kita tasyahud akhir sebelum salam, ada doa yang diajarkan oleh Nabi, minta perlindungan dari 5 hal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, dalam riwayat yang lain min azabin nar, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab jahannam, yang kedua azab kubur, dari fitnah hidup, fitnah kematian, dan fitnah al-masihid dajjal. Ini disunahkan untuk dibaca setelah innaka hamidum majid, kemudian baca ini doa, kemudian assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ini dalil, dan terlalu banyak dalil-dalil yang lain tentang kenikmatan dan azab kubur. Tapi banyak yang tidak percaya. Saya bilang, kau tidak percaya, kau datang mau di sana dulu baru kembali cerita sama saya. Jadi Bapak Ibu sekalian hadirin yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, ketika Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu menjelaskan, kami duduk mengelilingi Rasulullah, tidak ada yang berbicara. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berlindunglah kalian dari azab kubur. 2 atau 3 kali Rasulullah ulangi. Kemudian beliau menjelaskan, sesungguhnya ketika seorang mukmin mau meninggal dunia, insya Allah termasuk almarhumah orang tua Ta Irmawani binti Syamsuddin ini, maka turun malaikat dengan wajah yang sangat putih laksana matahari. Dia bawakan kafan dari surga dengan bau yang sangat harum. Dia datang kepada orang yang sementara sekaratul maut. Jadi madan nih cerita anak. Dan dari koelon nilai di pamasen Allah Ta'ala sudah mau meninggal dunia. Jadi malaikat sudah berada di sisi bagian kakinya, siap mencabut rohnya. Begitu rohnya sudah, ajalnya sudah sampai dicabut rohnya, perlahan-lahan mulai dari ujung kaki ke atas. Ini pernah saya dengar pengajiannya Goruta Profesor Dr. Farid Wajdi menjelaskan persoalan ini. Ya, jadi dicabut rohnya perlahan-lahan mulai dari ujung kaki ke atas. Makanya bagi kita orang awam, maaf dok, kita orang awam ya, bukan orang dari medis mungkin ya. Biasa saya lihat juga di kampung. Ketika orang sakaratul maut, narik atau madang, yang pertama kali dideteksi itu kakinya. Ya kalau dokter mungkin urat nadinya atau apanya ya. Tapi orang kampung biasanya kalau ada orang sakaratul maut, yang pertama dideteksi itu kakinya. Dipegang kakinya. Kalau kakinya dingin, berarti roh di bagian kaki itu sudah tidak ada. Sudah mulai beranjak naik ke atas. Coba pegang kaki kita, siapa tahu dingin-dingin Tommy. Masih hangat ya. Insya Allah ya. Dicabut perlahan-lahan mulai dari ujung kaki ke atas. Maka dia pun akan meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Meninggal dalam kondisi yang terbaik. Saya ngobrol sama ayahanda tadi. Beliau Masya Allah, ini diuji oleh Allah dengan penyakit kurang lebih 1 tahun. Orang yang diberikan ujian penyakit dan dia sabar dalam menghadapi penyakit itu, maka insya Allah penyakit itu akan menjadi penebus dosa-dosanya dan Allah akan berikan limpahan pahala buat orang yang bersangkutan.
Itu Masya Allah. Jadi tentu kita doakan insya Allah beliau dalam kondisi husnul khatimah. Salah satu tandanya husnul khatimah kata Rasul, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Siapa di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia mengucapkan, dia akan masuk ke dalam surga. Dan ini Masya Allah sebuah kebahagiaan. Ayahanda tidak jelaskan, beliau sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian setelah itu lepas, selesai. Rasul sudah berikan garansi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, masuk surga. Cuma jangan dipandang enteng, Ustaz. Mau Pak meninggal baru ucapkan la ilaha illallah. Kunau Pak. Sebab kita akan meninggal sesuai dengan kebiasaan tak. Kalau tidak pernah berzikir kepada Allah, de tama sempaja, de tama puasa, de dilaksanakan perintahan Allah Ta'ala dan niat de ini papesangkana sulit. Makanya dibisahkan lidah ini dengan zikrullah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dilatih dan dibiasakan ini. Insya Allah Allah mudahkan. Jadi ketika kita dalam kondisi husnul khatimah dengan kalimat yang paling indah ini, maka ada sambutan dari Allah. Apa sambutan Allah? Perhatikan, indah sekali sambutan Allah. Apa sambutan Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kata Allah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku, kata Allah. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam syurgaku. Allah mengundang kita untuk masuk ke dalam syurganya Allah. Izin Bapak Ibu, kira-kira kalau Allah undang kita masuk surga, mau tidak? Mau apa? Mau banget? Kalau sekarang siap? Ragu-ragu ya. Yang pasti di sini dapat garansi semua dari Nabi. Ada sebuah hadis dari Nabi tentang ini. Kata Rasul, kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga. Jadi kita semua ini. Ya. Tapi masih ada sambungannya ya. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Sahabat pada heran, ya Rasul, mayyaba ya Rasul, siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasul? Kata Rasul, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang mentaatiku masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan siapa yang mendurhakaiku, dia tidak mau masuk ke dalam surga. Kan biasa begini, kalau ditanya, mau masuk surga? Mau. Tanya lagi, mau masuk surga? Mau. Tanya lagi, mau masuk surga? Mau. Tapi kalau ditanya, mas sempaja subuki, deh. Mau masuk surga tapi dia ini mas sempajang. Ini yang dimaksudkan oleh Nabi. Ya, mulutnya mengatakan saya mengucap masuk dalam surga, tapi ternyata perbuatannya tidak menunjukkan bahwa dia mau masuk ke dalam surga. Baik jamaah sekalian, saya lanjutkan ya. Jadi dia meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Keluar rohnya tadi seperti saya jelaskan ya di ubun-ubun. Meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Begitu rohnya keluar, diantar oleh malaikat. Malaikat pun bertanya, siapa roh begini harum? Maka insya Allah dia akan jawab rohnya almarhumah Hajjah Irmawani binti Syamsuddin. Dia sebut dengan nama yang terbaik ketika hidup di dunia. Dia sebut. Kemudian setelah itu rohnya diantar menghadap kepada Allah. Ini hadisnya panjang sebenarnya ya. Sampai di hadapan Allah, Allah berfirman, tempatkan amalnya di Aliyin, tempat yang paling tinggi. Kemudian kembalikan dia ke tanah, karena dari tanah saya ciptakan dia. Di tanah saya kembalikan dia, dan dari tanahlah nanti saya akan bangkitkan kembali. Disinilah dimulai malam pertama di alam kubur. Datang dua malaikat yang kita kenal dengan malaikat Munkar dan Nakir, mendudukkan kita. Kemudian bertanya, siapa Tuhanmu? Allah, Tuhan saya. Siapa nabimu? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa agamamu? Agama saya Islam. Apa amalanmu? Saya telah membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Dalam riwayat yang lain, siapa imammu? Kita akan jawab, imam saya adalah Al-Quran. Jangan salah jawab. Siapa tahu, siapa imammu? Dijawab, imamnya Al-Markas. Salah jawab kok. Ya.
Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah mampu menjawab seluruh pertanyaan malaikat mungkar nakir, maka kuburan kita diluaskan seluas mata memandang. Datang sosok yang sangat bagus rupanya, harum baunya. Kita bertanya, siapa engkau, wajahmu begitu membawa kebaikan? Dijawab, saya amalmu dan saya akan temani sampai datangnya hari kiamat. Dia pun ditempatkan di raudhah, taman di antara taman-taman surganya Allah. Jadi raudhah itu ada 3 sebenarnya dalam berbagai perspektif ya. Raudhah itu termasuk di sini ya. Orang yang menghadiri majelis ilmu, Rasulullah gambarkan itu taman surga. Maka kata Rasul, ketika engkau berjalan dan engkau mendapati orang berkumpul membicarakan agama Allah, singgahlah di situ karena itu adalah taman surga. Yang kedua, raudhah yang ada di Madinah. Kata Rasulullah, baina hujrati wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara mimbarku dengan kamarku adalah raudhah. Itu yang biasa kasihan berdesak-desakan di sana, ya. Pokoknya berjepit-jepitan, pokoknya yang penting bisa. Berapa lapis itu antriannya di situ. Yang penting masuk di situ. Kemudian yang ketiga, raudhah yang nanti ada di akhirat insya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, dia pun dikatakan kepadanya, tinggal engkau di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu buat orang mukmin, tentu kita berdoa termasuk almarhumah Hajjah Irmawani binti Syamsuddin, amin ya rabbal alamin. Tapi sebaliknya kata Nabi, ini masih dilanjutkan. Ketika yang mau meninggal dunia adalah al-mujrimun, orang berdosa, orang-orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa kata beliau? Turun malaikat dengan wajah yang sangat hitam, bau yang sangat busuk, dia bawakan kafan dari neraka. Nauzubillahi min. Dia datang kepada orang sementara sakaratul maut. Begitu ajalnya sampai dicabut rohnya secara kasar dan keras, ripasitai. Meninggal dalam kondisi su'ul khatimah, penghabisan yang buruk. Dalam kondisi maksiat dan seterusnya. Nauzubillahi min zalik. Ketika rohnya keluar, diantar malaikat. Malaikat tanya, siapa roh begini busuk? Dijawab, ini rohnya Fulan bin Fulan, dengan menyebut nama yang terburuk ketika hidup di dunia. Perhatikan jamaah sekalian. Begitu rohnya mau diantar menghadap kepada Allah, ternyata pintu langit tidak mau terbuka. Saya ulangi, ketika rohnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak mau menjalankan perintah dan tidak mau meninggalkan larangan sampai detik kematiannya tidak tobat kepada Allah, maka begitu rohnya mau diantar menghadap kepada Allah, ternyata pintu langit tidak mau terbuka. Siapa yang bilang jamaah? Dalam hadis ini Rasulullah membaca ayat. Apa ayat dibaca oleh Rasulullah? La tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyata. Ini kata Allah. La tufattahu lahum abwabus sama'. Tidak akan dibukakan bagi mereka abwabus sama', pintu-pintu langit. Kemudian apa kata Allah? Wala yadkhulunal jannah, dan tidak akan masuk ke dalam surga. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyata. Sampai unta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Tabe izin Bapak Ibu. Kalau pernah lihat unta pada saat haji umrah, kemudian bandingkan dengan lubang jarum yang begitu kecil. Kira-kira untanya bisa masuk apa tidak? Halo? Unta yang begitu besar dibandingkan dengan lubang jarum, untanya bisa masuk atau tidak? Itulah yang digambarkan oleh Rasul. Tidak mampu menembus pintu langit dan tidak akan masuk ke dalam surga, sebagaimana unta yang tidak bisa masuk ke dalam lubang jarum. Maka rohnya dilemparkan, hadisnya sama tadi, prosesnya sama, dikembalikan ke dalam kubur, didudukkan dan ditanya oleh malaikat mungkar nakir, siapa Tuhanmu? Saya tidak tahu. Siapa nabimu? Saya tidak tahu. Apa agamamu? Saya tidak tahu. Siapa imammu atau apa amalanmu? Saya tidak tahu. Ketika tidak mampu jawab jamaah sekalian, maka kuburannya disempitkan sesempit-sempitnya. Nauzubillahi min zalik. Datang sosok yang sangat buruk rupanya, busuk baunya. Kita pun bertanya, siapa engkau, wajahmu begitu membawa keburukan? Dijawab, saya mini amalmu dan saya akan temani sampai datangnya hari kiamat. Dia pun ditempatkan di lorong-lorong neraka sambil menunggu datangnya hari kiamat jemaah. Inilah proses awal ketika kita berada di alam barzah. Dan akan menentukan bagaimana perjalanan yang teramat sangat panjang selanjutnya. Nah hadirin yang mulia, berdasarkan hadis ini, maka bagi kita semua bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari sebuah kematian ini, bagaimana kita mempersiapkan diri kita ketika di malam pertama ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Pertanyaan pertama kita akan ditanya, siapa Tuhanmu? Tentu kita mau jawab Allah.
Ketika kita mau jawab Allah, maka hindari segala macam bentuk kesyirikan. Kesyirikan itu adalah menduakan Allah. Izin khusus buat ibu-ibu nih. Halo ibu-ibu. Bu, saya tanya, kira-kira kalau diduakan suami sakit nggak? Sakitnya di mana? Di situ semua. Ibu, kalau diduakan suami sakit, apalagi Allah. Kalau Allah diduakan, Allah murka. Minta kepada Allah masih minta di kuburan. Minta kepada Allah masih minta di tempat keramat. Minta sama Allah tapi ternyata masih bekerja sama dengan dukun dan paranormal. Dan ini yang banyak terjadi sekarang ini ya. Yang paling terakhir, kita sedih dan ketika diberitakan kepada kita adanya korban pesugihan. Korban pesugihan. Yang mana anak kecil yang sampai dicungkil matanya dan diduga anaknya yang pertama juga akibat pesugihan itu. Ingat Bapak Ibu sekalian, ketika manusia bekerja sama dengan jin, jin tidak pernah mau rugi. Jin, saya ulangi, jin tidak pernah mau rugi. Pasti dia minta bayaran dan itulah yang disebut dengan tumbal. Tumbal. Kadang-kadang keluarga kita yang menjadi korban. Saya pernah nonton di YouTube. Itu Masya Allah, seorang yang melakukan pesugihan itu dengan, itu tadi, ingin kaya. Maka dia pelihara tuyul. Jadi tuyul itu sebenarnya menurut gambaran dia bukan seperti yang kita lihat di TV, yang lucu-lucu kayak tuyul dan Mbak Yul. Kalau itu kan lucu ya tuyulnya ya. Gundul, kemudian ini. Kalau dia gambarkan tuyul itu, Masya Allah seram sebenarnya. Telinganya panjang. Itu Masya Allah. Jadi ceritanya dia pelihara tuyul buat kekayaan. Tapi ternyata syaratnya ketika dia pelihara itu tuyul, maaf, kebetulan istrinya dia punya anak umur 8 bulan. Otomatis anaknya masih menyusui. Dan syaratnya itu tuyul harus menyusu kepada istrinya. Allahu Akbar. Jadi menyusu kepada istrinya, disetujuilah. Jadi malam pertama dan caranya menyusui bukan kayak begini digendong itu anak, itu dari belakang ke depan. Itu menurut pengakuannya dia. Jadi itu luar biasa. Jadi malam pertama ternyata dia mampu membawakan uang kurang lebih 4-5 juta dalam satu malam. Tapi akhirnya lama-lama ternyata tuyulnya mengingkari janji. Dia tidak mengerjakan, mulai makutu. Akhirnya dia sadar ini bahwa ternyata ini istrinya juga sudah mulai kurus kering. Sudah mulai sakit, anaknya juga sudah mulai sakit. Ternyata ibu bapak, tuyul itu bukan menyusu yang seperti susu yang diisap oleh bayi, tapi ternyata darahnya yang diisap. Sampai tinggal tulang keringnya saja yang terjadi. Akhirnya di terakhir cerita, dia akhirnya tobat kepada Allah dan minta diruqyah secara syariah dan pada akhirnya dia terbebas dari situ. Ini bahayanya Bapak Ibu sekalian. Kenapa ada orang terjadi begini? Karena ada orang mau kaya tapi tidak mau ikhtiar. Istilah kita orang Bugis, elo ande techo. Ada orang elo ande techo. Mau cepat kaya tapi tidak mau ikhtiar. Maka datanglah kepada mereka orang-orang yang bisa gandakan uang. Dari belakang bajunya keluar duit. Banyak sekali tuh. Hebat sekali ya. Saya pikir kalau bisa keluar duit begitu, ngapain kita susah kerja ya. Negara ini bisa keluar dari krisis ya. Coba dipelihara saja itu yang bisa gandakan uang ya. Dipelihara saja itu. Tidak perlu repot-repot, ini Menteri Keuangan tidak perlu pusing. Tinggal dibawa saja, jadikan staf khusus dari Menteri Keuangan. Wah, hebat ini. Tapi luar biasa banyak. Padahal kalau mau gandakan uang ada caranya dalam Al-Quran. Mau tahu cara menggandakan Al-Quran? Mau? Ini serius nih. Ada caranya. Coba perhatikan. Cara menggandakan uang. Menurut Al-Quran. Dan ini tidak melanggar syariat. Perhatikan dan ayatnya. Ini kan pada tegang semua ya. Cara menggandakan uang. Perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Cara menggandakan uang. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatil ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Ini caranya. Jadi Bapak Ibu kalau punya uang sisa, tahu sisa? Sisa, Bu. Sisa. Tentu kalau mau di atasnya ruaca. Ruaca, Bu. Kalau Bapak Ibu mau gandakan uang 1.000, gampang. Coba keluarin dari dompet.
Begitu dikeluarkan dari dompet, coba lihat dengan baik. Setelah itu lipat kecil, makin kecil. Setelah itu berjalanlah. Kemana ibu berjalan? Datang ke masjid. Ngapain? Dimasukkan ke dalam kotak infak. Kok bisa berlipat ganda? Allah bilang, masalul ladzina yunfikuna amwalahum, perumpamaan orang-orang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti menanam 1 biji, 1000 sama dengan 1 biji. Diumpamakan ya, 1 biji sama dengan 1000. 1000 itu kemudian tumbuh menjadi sab'a sanabilah, 7 tangkai, berarti jadi 7.000. Setiap tangkainya kata Allah mi'atu habbah, 100 biji kali 7 berarti 700.000. Masih ditambah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah pun akan melipat gandakan jauh lebih banyak bagi siapapun yang dikehendakinya. 1000 jadi 7.000 jadi 700.000. Kira-kira berlipat ganda tidak? Pertanyaan saya, duitnya kelihatan tidak? Kenapa tidak kelihatan? Karena begini Bapak Ibu, kita sama dengan menabung dalam bentuk deposito. Bapak Ibu punya uang 5 juta datang ke bank. Pak, ini ada uang saya 5 juta, tapi saya mau nabung dalam bentuk deposit. Jadi deposito. Jangka waktunya 5 tahun. Pertanyaan saya, sebelum 5 tahun bisa diambil tidak? Tidak. Sama dengan ini. 1000 jadi 7.000 jadi 700.000 itu benar adanya. Tapi kita menabung dalam bentuk deposit atau deposito. Kapan bisa dicairkan? Nanti bisa dicairkan kalau sudah meninggal dunia. Maka kalau mau cepat dicairkan, cepat. Karena banyak orang mau cepat. Tidak mau sabar. Masya Allah. Jadi ini benar adanya, itu cara yang syar'i ya. Itu menurut. Jadi ngapain pakai datang ke dukun? Masya Allah. Sekarang ini paling laku kan dukun. Dan kita sering dibodoh-bodohin dengan kedok syariat. Saya punya buku judulnya Dukun Hitam, Dukun Putih. Itu menarik. Saya baca itu, Masya Allah. Saya penasaran apa bedanya dukun hitam dengan dukun putih. Ternyata tidak ada bedanya. Yang beda casingnya. Casingnya, kalau dukun hitam sudah jelas pakaian hitam-hitam, pakai kemenyan, pakai apa. Tapi yang paling berbahaya adalah dukun putih. Kenapa? Pakai sorban, pakai jubah, tapi ternyata menjadi dukun. Ini yang paling berbahaya. Kadang-kadang kita, bagus yang dibaca ini amalan-amalan. Padahal paling disuka jin adalah ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran dicampur dengan mantra-mantra yang tidak jelas. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin itu yang keras suaranya, tapi ternyata dicampuri dengan kesyirikan. Itu paling disuka oleh jin. Karena kita terpedaya dan kita merasa, oh ini bagus ya. Makanya saya pernah mendengarkan Imam Syafi'i pernah berkata, jangan pernah kagum terhadap orang-orang yang melakukan keanehan. Maksudnya begini, mampu melakukan kegaiban, bisa berjalan di atas air, bisa bertengger di atas daun sebelum kalian mencocokkan perilakunya dengan Al-Quran dan Sunnah. Artinya apa? Kalau ada orang mampu berjalan di atas air, ada orang bertengger di atas daun, tapi ternyata tidak menjalankan perintah, dia adalah sempajang. Justru yang napuji napugau adalah apa yang dilarang oleh Allah. Maka itu bukan karomah, tapi itu adalah dari setan yang disebut dengan sihir. Kita yakin ada namanya karomah. Tapi yang diberikan karomah adalah mereka yang dekat dengan Allah. Itu yang diberikan karomah. Guru-guru kita, kiai kita, ulama-ulama kita, itu yang diberikan karomah. Kalau orang dek nengkemas sempajang bisa berbuat begitu, bukan karomah, tapi sihir. Jadi baik, kembali kepada persoalan awal tadi, kita akan ditanya, siapa Tuhanmu? Kita mau jelas menjawab, Allah Tuhan saya. Maka hindari segala macam bentuk kesyirikan. Kembali kepada konsep yang kita baca dalam surah Al-Fatihah. Yang menjadi inti dari surah Al-Fatihah adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Idi mi puang usompai di tommi wonroi milau. Hanya kepadamu ya Allah semenyembah. Dan hanya kepadamu semohon pertolongan. Ini konsep tauhid yang diajarkan Allah. Kita tidak menyembah yang lain. Kita hanya betul-betul minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya apapun keinginan kita, minta saja sama Allah. Cuma syaratnya ibadah dulu. Karena ada pernah, saya di majelis taklim, saya ditanya, Ustadz, kan dalam Al-Quran ada begini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, ya dijelaskan dalam Al-Quran, fa inni qarib, saya dekat kata Allah. Dan perhatikan lanjutannya, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan kabulkan, ini janjinya Allah. Doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Tapi ingat, baca sampai selesai. Syaratnya falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Syarat adalah mereka menjalankan perintah dan beriman kepada Allah, itu syaratnya. Itu syarat pengabulan doa. Jadi kalau berdoa kepada Allah ternyata tidak dikabulkan doa kita, boleh jadi syaratnya kurang.
Harus mendahulukan ta'abud baru minta. Jangan dibalik. Malam pelada parilo doa. Nana, kedua mimas sempaja si tahu. Idul Fitri, Idul Adha. Kalau berdoa cerewet sekali, semua mau minta. Sembah dulu Allah baru minta. Yang kedua, ketika doa-doa kita tidak dikabulkan, Allah boleh jadi kesalahan tak semua. Bukan karena Allah tidak mau kabulkan. Saya beri contoh. Begitu azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada keluarga kita, kalau dengar azan apa dia bilang? Sebentar, Pi. Dia tunda salatnya. Dia bilang, Cina, Pi, sebentar, Pi. Maka jangan heran Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menengadahkan tangan minta kepada Allah, maka Allah jawab apa? Sebentar, Pi. Dia akan balance, dia akan seimbang sejauh mana kita beristijabah kepada Allah. Semakin kita menjalankan perintah Allah, maka seperti itulah cara pengabulan doa. Karena ada orang kalau sudah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bahkan ada keluarga saya, dia bilang, begitu dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa nak bilang, asar asi, dek, patapura manaso asar asi. Belum pakai saya asar misedeng, ini keluarga saya. Insya Allah ibu-ibu di sini tidak jauh beda. Padahal mestinya yang harus diucapkan ketika dengar azan adalah alhamdulillah. Betapa nikmatnya Allah ketika masih mendengarkan lantunan azan yang sangat indah ini jamaah. Jadi kalau mau cepat dikabulkan Allah, cepat istijabah ketika Allah panggil. Cepat penuhi seruan Allah ketika Allah panggil. Sama aja kalau kita sebagai seorang anak buah, ya, seorang karyawan, tapi ketika pimpinan kita memerintahkan sesuatu kepada kita, tapi makutuki, kira-kira kalau ada pemberian reward, pemberian penghargaan kira-kira dapat atau tidak? Oh, nomor belakang, Ki. Belum tentu tidak dapat, tapi coba ada seorang karyawan, dia punya dedikasi yang sangat tinggi, dia punya loyalitas, dia punya tanggung jawab yang besar. Mungkin dia tidak minta, tapi begitu dilihat, wih, ini bagus sekali nih. Masya Allah, setiap pekerjaannya dia kerjakan dengan tuntas, dia punya loyalitas. Maka ketika ada pemberian reward, insya Allah dia nomor satu, menjadi catatan nomor satu, ini kasih. Kenapa? Karena dia punya loyalitas, dia punya tanggung jawab yang sangat luar biasa. Itu salah satu contoh Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau mau dikabulkan doanya Allah, istijabah kepada Allah. Yang kedua, kalau berdoa kepada Allah sabar, Ki. Sabar. Banyak orang kalau berdoa kepada Allah tidak sabar. Ya Allah berikan saya rezeki, Allah saya mau beli mobil ya Allah, tapi kasih ke dalam minggu ini. Berdoa apa maksa itu? Maksa Bapak Ibu. Hak pengabulan doa itu hak prerogatifnya Allah. Boleh jadi cepat, lambat ya. Makanya sabar makin saja. Dan ingat, sebelum Allah kabulkan doa kita, sesungguhnya Allah sudah berikan yang sangat luar biasa. Apa? Pahala. Karena setiap kita menengadahkan tangan itu menunjukkan kita punya tauhid yang benar, akidah yang lurus, dan belum dikabulkan doa kita, Allah sudah catat sebagai pahala. Itu luar biasa. Jadi sabar kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ini masalah doa ya. Pahami ini paling penting. Allah akan berikan kepada kita apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan apa yang menjadi keinginan kita. Pahami ya? Karena kalau keinginan manusia nggak ada batasnya Bapak Ibu. Belum punya apa-apa mungkin dia minta, ya Allah berikan saya rezeki, ya Allah mau gak beli sepeda ya Allah. Begitu Allah kasih rezeki beli sepeda, apalagi dia minta? Motor. Ya Allah berikan saya rezeki Allah supaya saya bisa beli motor ya Allah. Kalau ada motor minta apa lagi? Mobil ya Allah. Ada mikodong istriku, anakku dua, tidak bisa bonceng 4 ya Allah. Kasih ke rezeki biar bisa beli mobil. Allah kasih mobil, kira-kira masih berhenti atau tidak? Belum, banyak lagi macam-macam dia minta. Bahkan boleh jadi mungkin akan, ya Allah ada mobilku, ya Allah ada anakku, ya Allah tapi baru satu istriku, ya Allah kalau bisa tambahin. Boleh jadi ya. Kan belum tentu ya. Ya. Jadi tidak ada batasnya. Maka saya ingin sampaikan Allah akan berikan apa yang menjadi kebutuhan, tak bukan apa yang menjadi keinginan kita. Ini yang hadir di sini, Masya Allah luar biasa. Allah beri nikmat yang sangat besar Bapak Ibu. Bisa sehat, masih bisa beriman, masih sehat seperti ini Bapak Ibu. Allah berikan nikmat yang tidak bisa dinilai dengan harta. Saya ingin cerita ini, saya biasa cerita. Saya pernah diundang ceramah di luar kota. Jadi saya akrab sama yang undang saya. Sampai orangnya susah. Orang yang undang saya itu orang susah. Susah habis uangnya. Susah habis uangnya ya. Jadi begitu sampai di sini, saya sama teman saya dipanggil, Pak Ustadz. Dia panggil saya, Ustadz, berhenti sudah jadi pembimbing haji. Kebetulan Bapak Ibu sekedar informasi, saya adalah tour guide atau pembimbing haji umroh. Cuma 2 tahun mikodong tidak bisa haji.
Insya Allah mudah-mudahan pandemi berakhir dan kita semua berangkat haji. Amin. Ya. Jadi dia bilang, Ustaz, berhenti Maki jadi pembimbing haji. Tingkatkan lagi. Apa? Saya bilang, bagaimana maksudnya Pak Haji? Tingkatkan kita, bagaimana kalau Pak Ustaz bikin travel? Ustaz, saya bilang, Pak Haji, saya tidak punya duit, Pak Haji. Dia bilang, saya kasih duit. Tanpa syarat. Dia mau kasih ini, wallahi. Dia mau kasih saya duit tanpa syarat 7M. Tanpa syarat. Dia bilang, Ustaz, cari Maki ruko. Mau beli, mau tewa, silahkan buat kantor. Jadi saya berdoa sama teman saya karena itu waktu saya mau pergi ceramah, dia juga mau ikut. Ustaz, kasih ikut Mak Kodong. Saya beli tiket sendiri, muka-muka jalan-jalan. Ternyata dibelikan tonji tiket pulang balik. Jadi akhirnya, tapi itu saya tidak terima. Akhir ceritanya saya tidak terima itu tawaran. Karena saya pikir memang rasa-rasanya belum siap jadi mempunyai usaha travel. Saya belum siap. Lebih enak jadi pembimbing ya. Kalau diundang berangkat kiseng, kalau tidak seng. Karena kalau jadi pemilik travel, ada jamaah tidak berangkat, dangalah ulua. Ya, pusing kepala ya. Apa yang saya ingin ceritakan, beliau Masya Allah dari sisi kekayaan, tapi beliau orangnya juga dermawan. Itu masjid, kalau tidak tanggung-tanggung, dia nyumbang masjid sampai 1M. Ya. Tapi Allah cabut sisi yang lain dari beliau. Beliau Allah berikan begitu banyak harta, tapi ternyata apa yang Allah cabut? Allah cabut dari sisi kesehatannya. Kadang kemana-mana berobat, ke Jakarta, ke Singapura, kemana-mana berobat. Allah cabut dari sisi itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu mungkin tidak sehebat itu sampai 100 miliar, sampai berapa miliar duit. Tetapi ternyata Alhamdulillah kita jauh lebih kaya dan lebih hebat. Ketika tangan masih mampu bergerak, kaki masih mampu berjalan, mata masih mampu melihat, telinga masih mampu mendengarkan. Bukankah itu nikmat Allah yang tidak ternilai harganya? Cuma kadang-kadang diabaikan. Di masa pandemi ini kita mengeluh saja. Susahnya kehidupannya. Padahal Allah berikan begitu banyak nikmat. Kita sehat itu adalah nikmat yang sangat besar yang tidak bisa dinilai dengan harta jamaah sekalian. Jadi Allah akan berikan kepada kita apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan apa yang menjadi keinginan kita. Izin jam berapa, Mi? Sedikit lagi. Belum sampai jam 12 nih. Nah, ini baru pertama ya. Jadi pertanyaan pertama, siapa Tuhanmu? Kita jawab Allah, bakal luruskan tauhid, jaga akidah dengan baik, hindari segala macam bentuk kesyirikan. Hidup cuma sekali. Kata Rasul, baina sittina sab'in, 60 70 tahun selesai. Kalau ada lebih dari situ berarti Allah kasih bonus. Ya, sebentar Ji. Ngapain kita cari-cari harta sedemikian rupa sampai menghalalkan segala cara? Boleh kita cari harta tapi sesuai dengan koridor syariat, jangan melanggar ajaran agama, dan harta itu dipergunakan di jalan Allah. Pertanyaan kedua, ditanya siapa Nabi-Mu? Kita jawab Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mau jawab Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pertama tanamkan dalam diri kita keyakinan bahwa Rasulullah adalah penutup para nabi dan para rasul. La nabiyya ba'dahu, tidak ada lagi nabi setelah baginda Rasul. Kenapa ini penting? Karena dalam sejarah peradaban Islam selalu muncul nabi palsu sampai detik ini. Setelah Nabi meninggal muncul Musailimah Al-Kazzab, diperangi oleh Abu Bakar. Muncul namanya Al-Aswad Al-Ansi, muncul Mirza Ghulam Ahmad, muncul Ahmad Mossadegh, Al-Qiyadah Al-Islamiyah, muncul Aminuddin, muncul lagi di Sulawesi Selatan Paruru jadi nabi, ya Allah. Saya tidak habis pikir Paruru bisa memproklamirkan dirinya jadi nabi. Ada lagi perempuan Hadasari mengaku nabi ke-26. Ya Allah ya Rabb. Jadi tidak ada lagi nabi setelah baginda Rasul. Ada lagi, maaf ini kita komentari sedikit. Ya meskipun, karena ini pernah saya ketemu orangnya ya. Bahai. Saya pernah, sebelum heboh sekarang, saya pernah ketemu di Gramedia. Waktu itu saya lagi cari-cari buku. Ternyata orangnya, dia diskusi dengan saya tentang ini ajaran dan dia seperti yang mengajak saya. Dia cerita memang bahwa puasanya itu cuma 19 hari. Jadi rekor makut itu mau puasa sama kesinga. Jadi banyak jadi pengikutnya itu orang kutu sebenarnya. 19 hari lebaran Mi. Sempajanak kata lu Mi. Ini kelima. Jadi kemakutu mas sempaja maka sinyai. Jadi dan memang bahwa Allah itu ya dia mengangkat dirinya sebagai seorang nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, apa yang saya sampaikan bahwasanya kita perlu berhati-hati kalau ada yang melanggar syariat, misalnya bertentangan dengan rukun Islam dan rukun iman, ya ini berhati-hatilah karena itu adalah konsep hidup kita sebagai seorang Islam. Syahadat kita rukun Islam terdiri dari 5 hal, kemudian rukun iman terdiri dari 6 hal, dan kemudian cabang-cabangnya.
Selama itu kalau masalah fikih itu persoalan khilafiyah itu sudah biasa. Dan yang tidak boleh berbeda adalah persoalan akidah. Kalau persoalan furu'iyah, khilafiyah itu persoalan cabang yang memang ranahnya para ulama untuk berselisih pendapat. Kita tidak boleh saling menyalahkan dan saling mengkafirkan hanya gara-gara perbedaan khilafiyah. Jadi Bapak Ibu sekalian hadirin yang dimuliakan Allah, tanamkan kecintaan kepada baginda Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang menghidupkan sunnahku maka dia telah mencintai saya, dan siapa yang mencintai saya dia akan bersama dengan saya di surga. Hidupkan sunnahnya. Apa sunnahnya Nabi? Kalau kita belajar tentang sirah nabawiyah, Masya Allah, seluruh aspek hidup dan kehidupan Rasulullah itu tergambar. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Bangun tidur Rasulullah ajarkan, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Masuk kamar mandi, masuk dengan kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Keluar kaki kanan, ghufranak. Mau makan, baca doa makan dengan tangan kanan. Selesai makan, Alhamdulillah. Apa kira-kira? Berhubungan suami istri. Semua sudah dicontohkan oleh Nabi. Apalagi tidak ada saya kira yang tidak dicontohkan dalam kehidupan ini. Bahkan sampai mimpi sekalipun. Kata Nabi, kalau dalam kondisi bermimpi, mimpi buruk. Pernah mimpi buruk? Yang seram-seram. Ya tiba-tiba mimpi. Kaget. Begitu kaget, mimpi pada saat itu terbangun. Rasulullah ajarkan kalau mimpi buruk kemudian terbangun, yang diucapkan adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim sambil meludah secara simbolik 3 kali ke arah sebelah kiri. Simbolik ya, jangan betul-betul meludah ya. Siapa tahu suami tak posisi kiri, bahaya. Simbolik saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu semua diajarkan oleh Nabi. Keluar dari rumah, Rasulullah ajarkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Muliakan tetanggamu. Tidak peduli dia muslim, bukan muslim, pokoknya dia punya hak untuk dihargai dan dihormati. Keluar lagi, budaya berjamaah di masjid. Ya, saya punya cerita ini miris, Pak. Saya tidak tahu, mungkin salah kita semua termasuk saya. Saya baru-baru pulang dari daerah melaksanakan undangan, menghadiri undangan saya nasihat pernikahan. Jadi saya berangkat 1:30 subuh. Sampai di sebuah kampung itu pas waktu subuh. Ya. Saya singgah sholat subuh di situ. Tapi yang menjadi miris bagi saya, tidak ada satu orang pun warga kampung itu yang datang sholat subuh. Yang datang, yang sholat subuh ya saya sama rombongan, satu mobil lebih. Ya. Jadi karena jam 4:47 saya azan sendiri ya, saya qabliyah subuh, karena qabliyah subuh itu tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi ya. Kemudian sholat subuh itu sudah jam 5 lewat, tapi tidak ada orang. Tidak ada yang datang ya Allah untuk sholat subuh. Saya bilang ya Allah, berdosa semua ini, termasuk Ustadz berdosa barangkali. Karena dakwah mungkin tidak intensif di sana ya. Ya, saya berangkat kemudian jam 4:30 sore karena langsung balik. Selesai jam 11 acara, jam 12 acara, selesai saya nasihat pernikahan, istirahat jam 4:30 sore balik. Pas Allah takdirkan, saya pas bersamaan maghrib di tempat itu juga. Saya mau salat maghrib, ternyata posisinya sama, lampu belum menyala. Padahal sudah selesai maghrib ini. Mestinya secara rasional kan kalau sudah maghrib, mestinya terang itu sampai selesai salat isya. Saya mau salat di situ, ternyata memang airnya tidak ada lagi. Kalau waktu subuh ada, tapi ini waktu maghrib tidak ada. Jadi saya tidak jadi salat subuh. Saya bilang kita cari masjid. Jalanlah. Kira-kira ada 4-5 masjid, saya tidak singgah karena rata-rata masjidnya dalam kondisi gelap. Menunjukkan bahwa tidak ada aktivitas sholat antara maghrib sampai isya. Nanti ada masjid satu cantik sekali, saya balik ternyata gelap gulita malah. Saya sampai di masjid satu, Alhamdulillah agak terang, disitulah saya singgah sholat, menjamak dan mengqasar sholat maghrib dengan isya. Ini fenomena Bapak Ibu. Dan ini masalah buat kita semua. Dan saya sudah menyampaikan, karena kebetulan saya kenalin kampung itu. Saya bilang saya siap datang dengan cara fasilitasi. Mungkin desanya kumpulkan warganya, kapan saya bisa datang? Nggak usah pikir duit. Pokoknya ada yang mau dengarkan ceramah saya siap datang. Dengan diatur ya, frekuensinya misalnya satu hari mungkin bisa berapa masjid yang bisa didatangi, bolak-balik. Mungkin ada duha, ada duhur, ada asar, kemudian balik lagi. Itu satu kali bisa dakwah. Tapi memang dakwah itu butuh sinergitas. 3 yang butuh. Kalau dakwah itu ada 3 hal yang perlunya kolaborasi. Pertama adalah mubalik kiai, para ulama. Yang kedua adalah umara. Yang ketiga adalah agniya, para orang dermawan. Itu yang 3 harus kolaborasi dalam rangka pengembangan dakwah. Ya, kalau mau berhasil ini dakwah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya Allah sedih sekali ya. Sedih sekali. Tidak ada yang menghidupkan. Saya bilang semua penduduk kampung ini berdosa gara-gara ini. Karena tidak ada yang mengumandangkan azan Bapak Ibu.
Jadi kita sudah jauh Bapak Ibu sekalian. Jadi kembali bagaimana kita mengaku mencintai Rasulullah. Bagaimana nanti kita di hadapan Rasulullah. Ketika kita mengaku datang kepada Rasul, ya Rasul, saya ini umatmu ya Rasul. Ternyata Rasul tidak mengakui kita jamaah. Rasul mengingkari kita. Karena pengakuan kita tidak lebih dari mulut kita, tapi perbuatan kita menunjukkan bahwa kita bukan pengikut Rasul. Karena kita mengabaikan sunnahnya Rasulullah SAW. Banyak sunnahnya Rasul ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, saya percepat. Ditanya apa agamamu, kita jawab Islam. Ketika mengaku Islam, ingat rukun-rukun Islam. Yang terakhir, saya skip di sini. Yang terakhir kita akan ditanya apa amalanmu atau siapa imammu, kita jawab Al-Quran. Saya ingin menyampaikan sebuah kata kunci. Ketika kita ingin mulia, maka berhubunganlah dengan Al-Quran. Karena siapapun yang berhubungan dengan Al-Quran, pasti Allah muliakan. Perhatikan jamaah. Al-Quran itu turun dari Allah yang maha mulia. Kemudian turun pada malam yang paling mulia, itu malam Lailatul. Kemudian turun melalui malaikat yang paling mulia. Bosnya malaikat, penghulu malaikat adalah malaikat Jibril. Al-Quran turun melalui malaikat Jibril. Al-Quran turun kepada manusia yang paling mulia, itu baginda Rasulullah SAW. Kemudian Al-Quran itu turun di tempat yang paling mulia, itu Mekah dan Madinah. Maka tidaklah seseorang yang berhubungan dengan Al-Quran kecuali pasti Allah muliakan. Ini kata kuncinya. Bagaimana memuliakan Al-Quran? Supaya dimuliakan Allah, berhubungan dengan Al-Quran, baca Al-Quran. Pertama, kata Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Quran, karena dia akan datang di hari kiamat sebagai pembawa syafaat bagi orang yang membacanya. Dalam hadis yang lain, beliau bersabda, Man qara harfan min kitabillah falahu hasana, wal hasanatu bi asyri amsalha, la aqulu alif lam mim harfun walakin berarti itu bukan kesalahan saya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan hadisnya tadi. Siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, kata Rasulullah, man qara harfa min kitabillah falahu hasanah, baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, satu kebaikan itu menjadi 10 kebaikan. La aqulu, kata Rasul, saya tidak bilang, kata Nabi, alif lam mim. Alif lam mim satu huruf, walakin aqulu alif harfun wa lam harfun wa mimun harfun. Tapi kata Nabi, alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Berapa hurufnya? Kali 10 berapa? 30. Kita baca alif lam mim saja, Masya Allah. Alif lam mim. Berapa lama waktu yang dibutuhkan baca alif lam mim? Ya, paling beberapa detik ya. Paling beberapa detik kita dapat 30 kebaikan Bapak Ibu sekalian. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 19 hurufnya kali 10. Kemudian kita baca lagi suratul Fatihah. Kalau tidak salah 113 hurufnya. Kita khatamkan Quran. Kalau tidak salah pernah saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir itu 400 ribuan lebih. 400 sampai 500 ribu huruf. Kali 10. Coba bayangkan Bapak Ibu. Jadi ada amalan sederhana. Jadi sekarang kita harus cerdas memilih amalan. Ada amalan sederhana, tapi berat pahalanya di sisi Allah. Karena dia tidak membutuhkan waktu khusus. Dia tidak membutuhkan tempat yang khusus. Tapi ringan dikerjakan. Termasuk diantaranya adalah baca Al-Quran. Kan bisa sambil bawa kendaraan, bawa mobil, bawa motor, kendaraan motor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Pokoknya ayat-ayat yang kita hafal. Allahu Akbar. Itu pahalanya besar sekali Bapak Ibu sekalian. Cuma kita tidak sadari itu. Kita menganggap remeh. Padahal berat sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran. Kalau tidak tahu mengaji, belajar. Orang yang belajar Al-Quran, coba perhatikan bagaimana berhubungan dengan Al-Quran. Belajar saja Al-Quran, kata Rasulullah, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Perhatikan, belajar saja alif ba, Allah berikan kemuliaan. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Masya Allah, makanya anak-anak ajar memang mengaji. Ya.
ajar mengaji, ajar ibadah kepada Allah. Jadi anak-anak, maaf, anak-anak kecil jangan dilarang ke masjid ya. Saya biasa dengar ada konsep masjid ramah anak. Ini perlu kita perhatikan. Karena banyak orang marah-marah kalau anaknya ketika ke masjid lari-lari. Saya pikir anak-anak kalau lari-lari mah biasa itu. Memang dunianya dunia anak begitu, lari, kadang-kadang main-main. Yang tidak bagus kalau anaknya kalem, anaknya diam, mamanya lari-lari. Oleh itu, kalau anak itu mah biasa saja ya. Jadi masya Allah, anak saya 4 tahun selalu mau ikut ke masjid. 4 tahun. Jadi saya ajarin, tapi diajarin sunnah ya, adab-adab ke masjid. Jadi sebelum ke masjid saya briefing. Nah, kalau masuk masjid pakai kaki kanan ya Abi. Jadi siap. Ya kalau kita mungkin siap. Jadi begitu ke masjid, jangan masuk masjid ini kan saya bareng. Pakai kaki kanan dulu baca doa. Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Pakai kaki kanan. Baik. Dia masuk, sebelum salat saya tanya lagi. Nah, jangan main-main ya. Oh iya Abi, dia panggil Abi. Saya enggak main-main. Jadi begitu takbir, Allahu Akbar dia takbir. Oh masih kalem rupanya. Rakaat pertama masih kalem, rakaat kedua masih ikut salat, rakaat ketiga elenyai. Ternyata Rimundi lari-lari ke sini. Ya namanya juga anak-anak ya. Saya mau marah, tapi selesai itu saya bilang, jangan lagi lari-lari ya. Ya Abi, memang begitulah dunianya anak. Perlu pendidikan ya, tapi mendidik anak itu sebenarnya yang dibutuhkan adalah bukan menyuruh ya, tapi mengajak ya. Konsep pendidikan menurut saya bukan menyuruh, laku mas sempajang. Kalau ya kui suri itu, belum tentu ya mas suri najama. Bapaknya nasuri mas sempanya, kori masigina, belum tentu bapaknya orang masigina. Tapi kalau dibilang, nah ayo ke masjid, berarti yang mengajak juga ke masjid. Ya, jadi itu konsepnya. Nah, ini ada yang kedua. Ini maaf, meskipun saya terlambat ya, sebenarnya saya menyesal juga. Anak saya kan yang sudah semester 3, yang satu. Ya, semester 3, yang kedua ini di pesantren, ini yang keempat ini. Kalau yang kedua ini, Masya Allah, saya jarang memperdengarkan, maaf, lagu-lagu yang tidak bermanfaat menurut saya. Ya, nonton yang tidak bermanfaat. Saya berikan smart hafiz. Jadi ternyata itu anak yang paling banyak berperan itu adalah pendengaran. Jadi belikan smart hafiz, saya downloadkan itu mengaji, murattal, tapi isinya kartun. Kartun yang mendidik, itu kartun yang bagus-bagus, tapi tidak tidak merusak ya. Karena ada kartun merusak. Apa kartun merusak? Seperti Shinchan. Merusak itu, kurang ajar sama gurunya, apalagi orang tuanya. Apalagi yang merusak, SpongeBob. Kurang ajar sama temannya, apalagi Tuan Krab. Selalu potolo-toloi. Itu merusak itu. Tapi ada yang tidak merusak. Jadi saya downloadkan, ternyata apa yang terjadi, alhamdulillah dia sudah hafal surah An-Naba, kemudian An-Nazi'at, kemudian Abasa dia hafal, dengan surah-surah yang lain dia sudah hafal. Dari hasil mendengarkan itu. Jadi ini anak-anak perlu diperdengarkan ini Al-Quran ya. Jangan lagu-lagu toktik saja. Toktik apa TikTok ya? Oh TikTok ya. Tapi ada TikTok yang bagus ya. TikTok dakwah itu bagus. Tapi ada TikTok juga ya kejili-jili. Jangan yang kejili-jili dikasih lihat. Kejili-jili. Ada TikTok itu pergi di jembatan joget-joget. Masya Allah. Ngapain? Makanya ada pepatah mengatakan kalau mau terkenal, kencingi sumur Zam-Zam. Terkenal kok itu. Tapi terkenal karena keburukannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, terakhir banyak membaca Al-Quran. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian, ini sudah terlalu panjang. Sebagai kesimpulan dari apa yang sempat sampaikan pada malam ini, kepada keluarga almarhumah orang tua kita, Hajjah Irmawani binti Syamsuddin, sabar ki, ini qadar Allah, ini ketentuan Allah. Yang ditunggu almarhumah adalah doa-doa dari kita semua. Amal-amal jariah, kemudian ilmu-ilmu yang bermanfaat. Beliau luar biasa karena beliau bergelut di pendidikan. Ini luar biasa, insya Allah dapat pahala yang sangat terus mengalir dari si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi yang ditunggu beliau adalah doa. Tidak usah lagi diratapi, tidak usah andai kata begini, tidak ada istilah andai kata. Ini qadar Allah. Nangis boleh tidak Ustaz? Boleh nangis. Silahkan dalam sujud kita menangis kepada Allah, tapi jangan ikuti dengan ratapan. Kalau perlu minta kepada Allah, ya Allah sedih rasanya, berat rasanya, tapi saya yakin ini adalah takdirmu ya Allah. Berikan kesabaran kepada saya untuk menghadapi ujian ini. Silahkan tumpahkan air mata di hadapan Allah. Bermunajah, berdoa kepada Allah. Ya, jadi itu buat keluarga, buat kita semua ambil pelajaran dari mati Bapak Ibu. Mati yang paling dekat dengan kita. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun.
katakanlah sungguhnya mati yang kalian lari daripadanya. Fa innahu mulaqikum, dia akan datang menemui kalian. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dan perhatikan lanjutan ayatnya. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan akan dikabarkan, diberitakan, diperlihatkan apa-apa yang telah kalian kerjakan. Jadi mati paling dekat dengan kita. Maka ambil pelajaran dari mati, Bapak Ibu sekalian. Ya. Karena itu persiapkan diri kita untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir. Ketika ditanya siapa Tuhanmu, maka jawablah Allah. Maka luruskan akidah, hindari segala macam kesyirikan. Dakwai keluarga. Kasihan kalau ini kan memang fenomena itu namanya kesyirikan. Ada sedikit yang aneh-aneh kita datang di sana ya. Pasti ingat, maaf, Salok Maguliling di Kabupaten Pangkep. Meskipun ya mungkin ada yang sekedar datang melihat-lihat ya. Tapi survei di kampung saya bukan datang sekedar melihat. Dia memang punya keyakinan bahwa di situ ada yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat selain daripada Allah. Ini yang berbahaya, merusak akidah ini. Coba lihat, ribuan orang pada datang Bapak Ibu. Ini berarti ada masalah dengan akidah kita. Maka tidak heran Rasul dalam dakwahnya 23 tahun, 13 tahun beliau dakwahkan tauhid. Komitmen dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua, bagaimana kita mencintai Rasulullah dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Tidak usah pikir yang terlalu besar untuk pikir sunnah. Mulai dari hal yang sederhana mungkin. Adab-adab harian, makan, minum, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Dengan keluarga, itu bertetangga yang baik. Itu semua. Ya, kita pelajari bagaimana tetangga yang baik. Ya, tidak boleh saling baku bombe. Ya, tidak ada orang baku bombe ya. Bahkan Nabi bilang tidak boleh baku bombe lebih daripada 3 hari. Berapa hari? 3 hari. Kalau ibu-ibu terpaksa harus baku bombe, silahkan, tapi buat perjanjian. Biar kita baku bombe, tapi 3 hari mau. Iya, karena tidak boleh lebih dari 3 hari. Sudah lihat di ujung lorong, teriaki, Bu, 1 hari mama kita baku bombe kodong. Hari ketiga, alhamdulillah aman. Kata Nabi, siapa lebih dahulu mengucapkan salam, dia yang terbaik. Ustadz, de nabaliwi bereseleku, urusannya dia kalau tidak mau jawab. Ya, itu urusan dia, bukan urusan kita. Jadi hidupkan sunnah. Yang ketiga adalah agama jangan pernah diabaikan. Yakini yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga adalah Islam. Tentu perhatikan rukun-rukun Islam, syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu. Dan yang terakhir adalah banyak membaca Al-Quran dan wariskan Al-Quran ini kepada generasi-generasi kita. Siapa yang doakan kita kalau mati? Anak kita yang kenal dengan agama. Kalau tidak kenal agama, mereka boleh jadi sukses dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan bisnis, dan sebagainya. Tapi kalau tidak kenal agama, lupakan. Sedih kita, menangis kita. Tapi kalau ada yang jadi pejabat, ada yang jadi orang agnia, orang kaya, tapi dia kenal agama, Masya Allah, dia pergunakan kekayaannya, jabatannya untuk Allah. Itulah yang sukses dunia dan akhirat. Saya kira ini izin Bapak Ibu sekalian, ayahanda, ya saya panggil ayahanda semua karena saya juga alumni UMI. Ya, jadi yang hadir di sini adalah guru-gurunda saya semua. Mohon izin kalau ada yang keliru nanti bisa saya siap untuk diperbaiki. Ya. Karena paling berat itu ceramah di hadapan guru-guru kita. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira ini yang sempat sampaikan. Sebelum saya tutup, saya mengajak kepada kita untuk sejak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum saya tutup, saya mengajak kepada kita semua untuk berdoa, bermunajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bil khusus kita mendoakan almarhumah orang tua kita Haja Irmawani binti Syamsuddin. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Allah terima amal ibadahnya. Allah tempatkan beliau di raudhah taman di antara taman-taman surganya Allah. Keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, dan kita semua Allah lembutkan hatinya sehingga kita bisa mengambil pelajaran dari sebuah kematian. Kita mulai dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Engkau Allah yang menciptakan langit dan bumi serta seluruh isinya. Engkau Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji di antara kami siapa yang terbaik amalnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kami rindukan syafaatnya di yaumil qiyamah. Kami berharap termasuk orang-orang yang diberikan kesempatan untuk minum di telaga Al-Kautsar, telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika kita minum di dalamnya tidak pernah akan merasa kehausan selama-lamanya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diperkenankan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih diperkenankan untuk mengunjungi beliau di Madinah Al-Munawwarah. Kita masih bisa mengucapkan salam kepada beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Assalamualaikum ya Safwatullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Ghaffar yang Maha Pengampun. Kami adalah hamba-hamba-Mu yang banyak melakukan dosa dan maksiat. Banyak melakukan kemungkaran dan kezaliman. Kalau bukan karena ampunan-Mu ya Allah, niscaya kami termasuk golongan al-khasirin, golongan orang-orang yang merugi. Karena itu ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Baik dosa dan kesalahan yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Dosa yang nampak maupun dosa yang tersembunyi. Dosa besar maupun dosa kecil kami. Terutama dosa dan kesalahan terhadap kedua orang tua kami. Yang boleh jadi seringkali kami menyakiti hati mereka, membentak mereka. Padahal ridho-Mu terletak pada ridho kedua orang tua kami. Ya Allah, sayangi mereka sebagaimana mereka telah mendidik kami di waktu kecil. Terkhusus kepada almarhumah orang tua kami Hajjah Irmawani binti Syamsuddin. Kami mohon kepadamu ya Allah, ampuni segala dosa-dosa dan kesalahannya ya Allah. Terima amal ibadahnya ya Allah. Tempatkan beliau di Raudhatum min Riyadil Jannah, taman di antara taman-taman surga-Mu ya Allah. Dan kepada keluarga yang ditinggalkan berikan kesabaran dan ketabahan ya Allah. Buat kami semua yang hadir pada malam ini ya Allah ya Latif yang Maha Lembut. Lembutkan hati-hati kami ya Allah, sehingga kami mampu mengambil ibrah dan pelajaran dari sebuah kematian, bahwa mati itu hak, mati itu pasti, sehingga kami mempersiapkan diri kami untuk menghadapinya. Kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan akhir hidup kami ya Allah dengan husnul khatimah, penghabisan yang baik ya Allah. Mudahkan lidah kami dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir hayat kami ya Allah, sehingga Engkau pun akan menyambut kami dengan sambutan yang indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari su'ul khatimah, penghabisan yang buruk ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, jika sekiranya di antara kami, keluarga kami ada yang sakit, sembuhkan ya Allah. Innaka antas syafi la shifaan illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah, jika sekiranya di antara kami ada yang kekurangan, cukupkan kami ya Allah dengan rizki yang mampu kami pergunakan untuk takarrub, mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah, jika sekiranya di antara kami ada yang punya masalah, berikan jalan keluar masalah kami ya Allah. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua yang hadir, saya kira ini yang sempat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya buat kita semua, termasuk keluarga yang ditinggalkan oleh almarhumah orang tua kita Hajjah Irmawani binti Syamsuddin. Mudah-mudahan diberikan kesabaran dan ketabahan, dan beliau insya Allah menunggu kita dan dimasukkan kita ke dalam surganya secara bersama-sama insya Allah. Saya kira ini yang sempat sampaikan. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.